gitu. Jadi proses persalinan itu kan panjang ya Dek ya. Ada yang namanya dia fase laten, ada yang namanya fase aktif. Apa itu fase laten Bu Bidan? Fase laten itu adalah fase di mana dia belum tentu hari ini bersalin. Kalau orang dulu bilangnya fase di mana kayak mecat-mecatin Bu, atau kita bilangnya mungkin lagi mau bersalin tapi belum bandreng atau kontraksinya belum terlalu kenceng kayak gitu. Lah, si fase laten ini terbagi dari fase pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 3. Ini namanya fase laten. Bisa pembukaan 1 ini sehari, bisa pembukaan 1 ini 2 hari, atau bisa pembukaan ini 2-3 hari, atau pembukaan 2-3 ini sehari juga bisa. Lah kok Bu Bidan kok bisa pembukaan 1-2-3 ini kok berbeda-beda ini? Ini siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kontraksi anaknya. Jadi kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa memprediksikan hari ini jadi bersalin atau tidak bersalin kalau pembukaan masih 1, pembukaan masih 2 kayak gitu. Yang bisa menentukan adalah nanti kontraksi. Makanya ada namanya evaluasi atau kita bilangnya observasi. Dalam pembukaan 1, oh ternyata mulusnya belum kontinu. Kita mempunyai patokan Mbak. Jadi setiap 10 menit mulusnya 2-3 kali. 1 kali mulus sekitar 25 detik. Itu insya Allah kamu akan bersalin dalam waktu dekat. Tapi juga ada seandainya baru sejam sekali mulesnya atau setengah jam baru sekali, berarti perlu dievaluasi kembali, berarti itu masih fase laten kayak gitu ya. Yang kemudian kedua adalah fase aktif, di mana fase aktif ini adalah fase yang aktif artinya apa? Bergerak, maju, atau kita bilangnya jadi. Kalau aktif itu kan bergerak ya. Lah kalau seandainya fase aktif ini dari pembukaan berapa Bu Bidan? Dari pembukaan 4-10. Kalau anak pertama bisa 1 jam sampai 2 jam itu buka 1 anak pertama. Tapi tergantung lagi dari kontraksi. Banyak juga orang pembuka 4, pembuka 5 itu nggak buka-buka. Itu dari mana sih Bu Bidan? Jadi tadi kontraksi sama optimalisasi janin. Karena apa? Kontraksi itu adalah yang membawain adalah anaknya Bu. Kontraksi itu mules nggih, yang bawa anak. Makanya perlunya kerjasama antara suami dan istri. Ketika kita mau menjelang persalinan Pak, Bapak nanti download yaitu aplikasi untuk mules ya Pak ya. Ketika mules, Bapak lihatin nih tugas Bapak yang pertama. Ketika mules, istrinya jangan dikasih beban udah berapa menit sekali. Nanti dia akan kepikiran, kok belum lahir ya, kok lama ya. Jadi yang menghitung masa mulusnya adalah biasanya itu saya suruh Bapak, karena Bapak nanti kan aplikasi mules, kemudian Bapak tahu oh ini masih sejam sekali, berarti belum nih. Oh ternyata ini udah 10 menit, udah 2-3 kali nih, lamanya 35 detik nih. Oh Dek, ini kamu berarti mau fase aktif nih Dek, ayo kita siap-siap, ayo kita kita ke bidan kayak gitu. Kemudian Dek, lah kemudian dilihat nih tugas Bapak adalah ngitung kontraksi. Ya, ini tugas suami kalau dalam persalinan ya Bu ya. Nomor 2 adalah melihat atau lihatin apa yang keluar dari vagina. Makanya kalau kita mau bersalin Pak, itu kan kita ada namanya observasi. Alangkah baiknya kita pakai softtek. Jadi apapun yang keluar dari vagina, kalau kita pakai celana dalam, apalagi celana dalamnya warna hitam sama abu, itu kan nggak nampak ya. Apakah itu ketuban atau apa kan nggak nampak. Makanya saya sarankan pakai softtek. Karena apa? Di softtek itu kalau kita keluar seandainya ketuban, warnanya jernih atau hijau, itu kita bisa ngukur dan bisa lihat. Kalau kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya keluar cairan, kamu tahu nak, yaitu oh ini hanya flek aja, ya kamu tenang-tenang aja. Tapi kalau seandainya keluar sampai ketubannya hijau, berarti harus ada intervensi atau ada tindakan selanjutnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau bersalin itu ada 2 fase. Yang pertama fase laten, yang kedua fase aktif. Di mana fase laten ini bisa hari ini bersalin, bisa besok atau besoknya lagi, saya nggak tahu, tergantung dari mules dan kondisi anaknya. Tapi ingat, mau bersalin hari ini, mau bersalin besok atau besoknya lagi, yang paling pakem adalah 1, tidak ada ketuban atau cairan yang keluar dari vagina. Itu pakemnya ya. Nomor 2, gerakannya harus aktif. Tidak boleh kamu masa aktif anaknya gerakannya nggak aktif. Nomor 3, detak jantungnya tidak boleh turun. Normalnya detak jantung 120 sampai 160. Kalau kurang dari itu dalam masa kita menunggu, ternyata amit-amit kita nggak tahu persalinan ya Bu ya. Semua orang tidak tahu persalinan. Artinya kamu dan aku ini sama-sama. Kamu untuk aktornya Bu Bidan hanya sebagai pintu jalannya. Lah kalau seandainya dalam observasi ini ternyata kodratullah detak jantungnya turun tajam, ketubannya hijau, mau nggak mau gimana Bu Bidan? Apa aku harus lihatin ya nggak boleh, berarti harus ada intervensi, entah nanti dioksigen dulu, dilihat dulu apakah detak jantungnya naik atau tidak, ataukah kita nak ini harusnya sesar. Nah kayak gitu adalah by case atau by kasus yang akan dihadapi kayak gitu. Tapi semoga sih tidak ya nak ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak bisa lagi adalah tiba-tiba atau menjelang persalinan protein urinmu jadi positif 1 atau 2, atau kita bilangin preeklamsia. Nah itu nggak boleh normal. Nomor 3 adalah plasentanya di bawah atau kita menutup
menutupi OUE, menutupi jalan lahir. Nah, itu juga tidak boleh di bawah. Dia nggak boleh lahiran normal. Ya, jadi lahiran normal itu sebetulnya adalah lahiran primitif. Artinya mbah-mbah kita juga melakukan, ya kan? Tapi karena sekarang banyaknya digitalisasi, ilmu sudah berkembang, makanya mbah-mbah kita tuh dulu kan ingetin lah Bu Dukun, itu dia aware kan sama pasiennya, sama yang mau dilahirin itu ditungguin, dilihatin, dibuka kayak gitu supaya apa? Supaya kita lihat. Kalau zaman dulu mungkin nggak pakai softtek, karena apa? Dia biar lihat apa yang keluar dari vaginanya kan. Nah, kalau sekarang kita ada yang namanya softtek untuk apa? Lihat kalau seandainya air ketuban itu berapa banyaknya, kita bisa mengukur dari pakai softtek tadi. Oh, seandainya ketubannya jernih, kita juga bisa lihat. Oh, ini adalah darah, kita juga bisa lihat. Jadi kalau seandainya nanti pas mulas, tolong pakai softtek ya Pak ya, biar kita tahu apa yang keluar dari vagina kayak gitu ya. Nah, ini